Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan. Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Dan untuk kita yang hari ini sedang berjuang mencari rezeki di buminya Allah dan sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan, mari kita berdoa semoga Allah segera menunjukkan keajaiban dengan memberikan solusi dalam persoalan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga, teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter ada sebuah tulisan menarik dari Kim Ha Wong. Beliau adalah seorang analis, kemudian seorang broker, kemudian juga beliau ini kalau di sini kelihatannya adalah seorang investor dan bekerja di CNBC atau USA Today dengan memiliki 99.000 follower. Beliau juga adalah seorang yang sangat antusias dan bermain di dalam ekosistem P-Network, teman-teman. Ada postingan menarik, teman-teman, tentang P-Network yang beliau posting di sini. Jadi kita akan membahas tentang ini. Kita tahu bahwa dunia cryptocurrency terus berkembang dengan proyek dan konsep baru bermunculan setiap saat dengan kecepatan yang luar biasa, teman-teman. Jadi di antara ribuan proyek kripto, P-Network telah menarik perhatian besar karena pendekatannya yang unik dan potensinya untuk diadopsi secara luas. Kalau kita lihat di sini dengan lebih dari 50 juta pengguna aktif dan total ada 84 juta wallet cryptocurrency yang digunakan pada tahun 2023, P-Network siap untuk memberikan dampak yang signifikan pada dunia cryptocurrency. Saat proyek ini terus berkembang, penting untuk mengenali aspek-aspek kuat P-Network yang menjadikannya menjadi inovasi yang benar-benar groundbreaking, teman-teman. Yang pertama, jadi kita di sini akan berbicara tentang 3 kekuatan utama yang dimiliki oleh P-Network. Yang pertama adalah P-Network ini menonjol di dalam dunia proyek cryptocurrency dan lebih unggul dari beberapa proyek kripto lain dengan mengambil pendekatan yang terdesentralisasi dan inklusif. Jadi tidak seperti banyak cryptocurrency yang ada yang memerlukan sumber daya komputasi atau investasi finansial yang signifikan untuk berpartisipasi. P-Network memungkinkan siapa saja yang memiliki ponsel cerdas untuk menambang koin P. Demokratisasi penambangan cryptocurrency ini memiliki potensi untuk membawa inklusi finansial bagi jutaan orang di seluruh dunia. Selain itu juga P-Network, kalau kita lihat teman-teman, beroperasi pada mekanisme konsensus terdesentralisasi, memastikan bahwa kontrol dan kekuasaan pengambilan keputusan ini didistribusikan di antara penggunanya. Sifat terdesentralisasi ini memupuk kepercayaan dan transparansi, memberdayakan pengguna untuk secara aktif berkontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan ekosistem P-Network, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang desentralisasi, teman-teman, ini ada sebuah postingan menarik dari Certik. Kita tahu bahwa Certik adalah semacam lembaga auditor yang berbicara tentang kekuatan sebuah ekosistem blockchain. Jadi dalam Certik ini diperkenalkan istilahnya blockchain trilema, teman-teman. Jadi ada 3 kekuatan yang harus dimiliki sebuah blockchain agar mereka bisa mencapai atau menjalankan visinya. Yang pertama yang seperti kita bahas tadi, bahwa P-Network ini bersifat desentralisasi, artinya tidak ada siapapun yang mengatur, jadi semua transaksi terjadi secara peer-to-peer. Kemudian trilema ini yang kedua adalah security. Kita tahu bahwa di dalam P-Network ini ada istilah security circle dan ini adalah salah satu kekuatan. Dan yang ketiga adalah speed atau kecepatan transfer atau menerima koin, teman-teman. Mengirim atau menerima koin. Jadi 3 hal ini, blockchain trilema ini kalau kita lihat semua ada di P-Network
sehingga salah satu kekuatan yang mendorong Binetwork untuk mengungguli kripto lainnya ini adalah tiga hal ini. Pertama tadi yang kita bahas adalah yang dibahas oleh Kim Ha-won, ini adalah persoalan desentralisasi, teman-teman. Kemudian yang kedua, keberhasilan Binetwork ini berakar kuat pada komunitas pengguna yang luar biasa, teman-teman. Jadi pertumbuhan proyek ini didorong oleh wacana dari mulut ke mulut yang organik dan rasa tujuan bersama di antara anggotanya. Pendekatan yang didorong oleh komunitas ini telah menumbuhkan rasa kepemilikan dan keterlibatan, memastikan bahwa pengembangan proyek ini sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi penggunanya. Kalau kita berbicara tentang the power of crypto community, teman-teman, maka kekuatan dari komunitas ini sangat penting untuk agar sebuah proyek atau sebuah ekosistem dari sebuah proyek blockchain ini bisa berjalan dengan sukses, teman-teman. Jadi komunitas Binetwork telah menunjukkan the power of a crypto community, telah menunjukkan kapasitasnya yang luar biasa untuk berkolaborasi dan berorganisasi sendiri. Pengguna telah secara aktif berpartisipasi dalam menyebarkan kesadaran tentang proyek, kemudian memberikan dukungan teknis dan berkontribusi pada pengembangan fitur dan aplikasi baru. Komunitas yang luar biasa ini adalah bukti bahwa kekuatan tindakan kolektif dan kemampuannya untuk mendorong inovasi ini sangat penting di dalam dunia cryptocurrency, teman-teman. Kemudian kita akan berbicara tentang adopsi yang luas dari Binetwork. Jadi kalau kita melihat dari daftar ini, teman-teman, ini data. Dalam data ini kita akan berbicara tentang adopsi yang luas dari dunia kripto. Yang pertama, ada beberapa negara yang hari ini menjadi pemain besar dalam dunia kripto. Yang pertama India, Nigeria, Vietnam, Amerika, kemudian Ukraina, Cina. Bahkan kalau kita lihat di sini sayangnya Indonesia masih belum termasuk negara yang mengadopsi secara luas, teman-teman. Nah, kalau kita melihat ada beberapa negara yang hari ini juga mengadopsi Pi secara luas. Yang pertama adalah Cina, kemudian Vietnam, Nigeria, dan India, teman-teman. Ini adalah basis para pengguna Pi yang besar. Jadi dengan data ini disinkronisasi dengan lebih dari 50 juta pengguna aktif dan basis pengguna yang terus berkembang pesat, Binetwork berada pada posisi yang baik untuk diadopsi secara luas, teman-teman. Mekanisme penambangan unik dari proyek, kemudian tata kelola terdesentralisasi dan dukungan komunitas yang kuat telah menciptakan fondasi yang kokoh untuk kesuksesan jangka panjang. Saat Binetwork terus berkembang, ia memiliki potensi untuk merevolusi cara orang berinteraksi dengan mata uang digital, teman-teman. Jadi kesimpulan dari postingan Kim Ha-won ini, teman-teman, Binetwork mewakili perubahan paradigma dalam lanskap kripto, menawarkan pendekatan yang terdesentralisasi, inklusif, dan didorong oleh komunitas untuk mata uang digital. Dengan basis pengguna yang terus berkembang dan potensi untuk diadopsi secara luas, Binetwork siap untuk memberikan dampak yang signifikan pada dunia keuangan. Jadi saat proyek terus berkembang, penting untuk mengenali aspek-aspek kuat Pi yang menjadikannya inovasi yang benar-benar luar biasa. Demikian update informasi ini, semoga bisa menambah semangat kita, tetap semangat klik petirnya, jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.